Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast 1 Himpunan Budidaya Tanaman Perkebunan dengan saya Muhammad Taufik sebagai moderator. Marilah kita sambut dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dengan Muhammad Rehan Alwinaldi dengan masnya dan Mas Muhammad Hasbi. Ya. Gimana kabarnya Mas? Baik. Dengan seputaran perkebunan kelapa sawit yang kita bahas. Tema kita yaitu kan relasi mekanisme dan teknologi di perkebunan kelapa sawit. Mau tahu nih dengan pengalamannya, kuliahnya kemana? Kuliah selama ini baik, udah menjalani 4 semester. Jadi cukup merasa senang juga di Politeknik LPP, berinteraksi dengan kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia ya. Jadi sharing ilmunya juga nggak hanya di kampus tapi juga di luar dapat. Untuk Mas Hasbinya gimana? Soal kuliahnya gimana? Ya, saat ini alhamdulillah lancar ya. Saya senang bisa bertemu dan berkawan sama rekan-rekan yang dari masing-masing daerah ya, bisa menempuh pendidikan yang sama di kelas yang sama, khususnya di Politeknik LPP Yogyakarta, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Jadi begitu. Untuk pertanyaannya Mas, kan relasi itu kan hubungan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan relasi di perkebunan kelapa sawit itu kan jarang kita dengar di masyarakat. Untuk Mas Renan ini? Jadi kalau untuk namanya relasi itu nggak hanya di perkebunan saja, di mana-mana kita juga bisa mendapatkan relasi. Jadi tinggal kita sendiri bagaimana kita menempatkan diri kita itu di perkebunan ya, berteman dengan anggota, dengan staf yang lain, dengan tim. Jadi tercipta relasi kita, maupun nanti di hubungan masyarakatnya juga, kemudian di atasan sampai yang paling bawah. Jadi sangat penting untuk relasi itu di perkebunan, supaya kita saling namanya mengingatkan, kerjasama, kompak selalu begitu. Untuk Mas Hasbinya? Untuk relasi sendiri kalau menurut saya ya, sama yang dikatakan dengan Mas Rehan tadi, ya bukan hanya hubungan antara pekerja, namun hubungan antara masyarakat lokal atau bahkan ke antara perusahaan, bahkan lebih tinggi lagi ke antara pemerintah. Jika relasi ini dibangun dengan baik, maka terutama di perkebunan kelapa sawit, untuk kontribusi di perkebunan ini makin luas, makin terjaga, bahkan bisa makin terjamin. Oh, berarti relasi itu kan jelas memiliki benefit ya kan? Benefit yang kita punya kan hanya di perkebunan kelapa sawit. Apakah bisa benefit itu kita sebarluaskan di masyarakat selain di perkebunan kelapa sawit? Sangat bisa. Itu sangat penting ya, sangat bisa. Jadi kita di perkebunan juga butuh yang namanya berteman dengan masyarakat, sharing dengan masyarakat. Toh kita di perkebunan mungkin masyarakat yang lebih lama di situ, mereka yang lebih tahu lingkungan di mana, jadi kita sharing dengan mereka. Jadi nggak hanya dengan kawan-kawan di kebun saja, jadi masyarakat ini juga sangat penting. Oke, masuk pertanyaan keduanya Mas. Mengapa sih relasi penting dalam perkebunan kelapa sawit itu kan untuk pegangan kepada kita. Jadi relasi itu digunakan kalau sebagai pekerja. Kita kan calon-calon planters nih. Nah, jelasnya nanti kita itu menjadi minim-minimnya lah jadi seorang asisten. Apa sih pegangan kita sebagai relasi itu dan fungsi-fungsinya apa saja sih di perkebunan kelapa sawit? Untuk Mas Ren nanti? Jadi untuk nantinya kita jadi sebagai asisten di perkebunan, kita itu memiliki yang namanya jabatan di tengah, ada manajer, asisten, yang paling bawah mandor. Jadi kita di tengah-tengah. Jadi kita harus bisa mengontrol ke atas, ke bawah. Jadi kita di tengah-tengah sebagai pengayom gitu. Dimana kita mengasih keterangan ke mandor, penjelasan ke mandor bahwa gini kerjaan kita harus kayak gini. Jadi kita ke atasan menjelaskan juga, Pak, gini pekerjaan kita sudah sesuai apa yang diharapkan, budgetnya sudah dapat, apa segala macam. Jadi menurut saya asisten ini bukan hanya pemimpin saja, banyak sekali tugas-tugas di asisten. Terutama kita lihat bahwa nanti
misal terjadi karyawan kita ada kecelakaan di kebun, kita juga harus bisa sebagai dokter. Kita menanyakan di mana keluhannya, di mana penyakitnya. Terus terjadi misal di building kita konflik antara pekerja, kita sebagai asisten juga bisa harus sebagai penengah. Apa sih yang harus kita buat? Bagaimana kelanjutannya harus kita ini kan kembangkan lah supaya tercipta keamanan, kedamaian di situ. Jadi tidak ada yang namanya konflik, tidak ada yang namanya rusuh segala macam gitu. Oke, berarti dalam kita sebagai asisten bisa memopong di pertengahan agar terjaminnya kebaikan terhadap satu sama lain. Berarti sebagai kita asisten itu berarti kan butuhnya simbiosis mutualisme kan menguntungkan sama masyarakat. Jelas plus minusnya kan ada, kita sebagai asisten itu ada tidak disukai oleh karyawan kita. Nah, itu bagaimana pendapat kedua orang masing? Untuk Mas apa dulu? Mas Asli. Jadi kalau berbicara tentang pandangan orang suka dan tidak sukanya apa yang kita buat di dalam perkebunan itu ya, kita kembali pada diri kita untuk meyakinkan diri kita. Kita ini mampu nggak, bisa nggak memegang tanggung jawab yang udah dimandatkan kepada kita. Kalau selagi itu baik, mau orang mau ngomong apa tentang perbuatan kita, ya udah biarin, sapa gue. Tapi kalau jika itu buruk, ya kita harusnya ya terbuka untuk introspeksi diri kembali gitu. Karena mau bagaimanapun kita ini tak lepas dari hubungan antara pekerja, masyarakat, tak lepas dari itu. Kita perlu pendapat orang lain juga ya, untuk sharing gimana kinerjanya kita, bagaimana keadaan di perkebunan, di luasan lingkungan perusahaan tersebut. Jadi kita tidak harus mementingkan apa yang dibilang orang, dan berarti kita itu percaya dengan apa yang kita punya, mampu dalam menghadapi segala urusan selagi masih dalam keadaan baik ya berarti Mas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masuklah kita ke mekanisasi nih Mas. Nah, mekanisasi itu kan ibaratkannya pekerjaan atau cara kita di situ, dalam arti kita itu dalam perkebunan kelapa sawit kan yang kita namanya teknis kan. Setiap perkebunan masing-masing kan memiliki plus minus kemajuan mekanisasinya masing-masing. Jadi semasa Mas yang udah pernah kan PKL atau udah pernah di perkebunan kelapa sawit, ada tidak ibaratkan cerita-cerita dari kebun lain kan tidak mau disebutkan visi dan misi mereka. Ibaratkan cara-cara mereka itu ada untuk mendapatkan produktivitas kalau di sawit ya, untuk mendapatkan kemajuan yang untung di perkebunan kelapa sawit. Apa sih Mas yang biasa dijumpai, dalam arti kita itu bisa meniru perkembangan mekanisasi di perkebunan kelapa sawit? Untuk Mas kenal dulu. Jadi kalau namanya mekanisasi di perkebunan kelapa sawit ini memang sangat perlu. Tapi kembali lagi ke perusahaannya, mampu nggak dia untuk mengelola mekanisasi ini. Kalau sekiranya SDM-nya nggak mampu untuk mengelola mekanisasi ini, ya mohon maaf mungkin tidak dipakai. Tapi ya kalau sekiranya mampu bisa dipakai. Memang sangat penting mekanisasinya ini, apalagi untuk menunjang namanya produktivitas. Mekanisasi kita lihat sekarang pemupukan mekanisasinya sudah banyak. Ada yang menggunakan drone, ada yang menggunakan John Deere N-Back segala macam. Jadi mengurangi tenaga kerja, tapi juga untuk menguntungkan produktivitas di tanaman perkebunan kelapa sawit khususnya. Jadi sangat penting untuk mekanisasi ini di perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya perawatan saja, kemudian dari angkut panennya, pengolahannya sangat penting untuk mekanisasi ini di perkebunan dan untuk keberlanjutan sustainability-nya. Berarti untuk memajukan itu tersebut harus memiliki pemimpin yang luar biasa berarti kan Mas? Ya, SDM juga perlu. Karena itu yang terpenting, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memakmurkan masyarakat atau yang di dalamnya. Sumber daya manusia itu kan harus penting Mas. Nah, untuk pertanyaan yang untuk Masnya, Mas Aslinya, dalam perkebunan kelapa sawit itu kan kecanggihan itu semakin besar. Nah, apa sih plus minusnya, dampak baik dan buruknya itu terhadap masyarakat utamanya? Ya, untuk plus minusnya sudah jelas ya. Bisa menguntungkan
perusahaan dalam hal menunjang produktivitas produksi, terus bisa ini ya meminimkan budget, karena bagaimanapun perusahaan ini menginginkan produksi yang tinggi namun minim biaya, ya kan? Karena kalau biaya tinggi, produksi juga tak stabil, mau bagaimanapun bangkrut perusahaan, ya itu. Terus kemudian dampak buruknya, jika semuanya dimekanisasikan ataupun berkaitan dengan teknologi, pastinya yang tadinya pekerjanya yang kerja secara manual akan ini ya, akan terkikis. Bagaimana misalnya dalam pemanenan ataupun dalam pengangkutan ini, yang tadinya 5 orang karena adanya mekanisasi dipangkas menjadi 2 orang. Tetapi solusi baiknya itu gini, pekerja itu dilatih untuk bisa mengendalikan, memakai alat-alat tersebut seperti itu. Karena bagaimanapun mekanisasi teknologi ini sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ini, kita ketinggalan, perusahaan akan ketinggalan. Berarti selain mekanisasi, berarti berkaitan dengan teknologi dan cara perusahaan masing-masing kan. Apalagi kita memasuki apa yang kita cara itu sustainable, berkelanjutan itu sangat penting. Apalagi sawit sekarang kan kalau bisa harus sangat istimewa dan harus lebih ada kelebihannya masing-masing setiap varietas masing-masing kan. Oke. Ini pertanyaan yang paling luar biasa atau paling dipertanyakan pada seluruh masing-masing mahasiswa sih, Mas. Dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit kan kita sebagai mahasiswa nih, ujung-ujungnya kita kan adalah sebagai calon-calon masa depan atau cendekiawan. Kita bekerja demi mendapatkan plus minusnya itu dengan gaji. Sebagai kita masuk ke perusahaan tersebut, bagaimana kita masuk tanpa kita itu melakukan kecurangan terhadap orang lain? Karena kan yang kita bilang sekarang itu orang yang kaya walaupun tanpa orang dalam nggak akan bisa duduk lah. Bagaimana tanggapan bagi Mas berdua ini, terutama untuk Mas Renaldi dulu? Bagus, pertanyaan bagus. Jadi kalau masalah itu kembali lagi ke perusahaannya. Setiap perusahaan itu orang yang akan masuk ke perusahaan itu ada namanya di training center. Jadi dilatih bagian-bagiannya. Ada asisten agronomi, ada asisten administrasi, ada mandor dan karyawan lainnya. Jadi semua itu dilatih supaya tidak ada namanya kecurangan, supaya sesuai dengan SOP perusahaan. Bagaimana untuk administrasinya kayak gini, agronomi nanti gini, kemudian mandor nanti tugasnya begini. Jadi supaya tidak ada namanya kecurangan. Kalaupun dikatakan masuk perkebunan itu harus ada orang dalam, itu menurut saya kemungkinan besar saya tidak umum tidak dengar. Tapi cuma saya nggak percaya, belum tahu pasti karena saya belum pernah merasakan yang namanya orang dalam itu. Jadi menurut saya banyak sekali cara untuk masuk ke perkebunan kelapa sawit. Lowongan kerja itu banyak di kelapa sawit. Nggak hanya mandor, nggak hanya asisten, tapi banyak sekali. Teknik mesin kita dipakai di perkebunan kelapa sawit. Teknik sipil dipakai, informatika dipakai. Jadi nggak hanya terpusat di yang namanya jurusan di perkebunan kehutanan, enggak. Semua jurusan di perkebunan itu 80% dipakai di perkebunan. Jadi apapun itu menurut saya usahakan jangan pakai orang dalam. Jadi untuk melatih diri kita lah. Kalaupun memang menggunakan orang dalam, jangan malu-malukan orang dalam itu kita. Menurut saya yang namanya orang dalam ini memang sangat bahaya sekali gitu. Apalagi kalau kita misal masuk atas nama ini dimasukkan ke sini di perkebunan ini. Cuman kita nggak mampu menguasai skillnya, kita mau buat apa? Asal masuk kita nggak dilatih, nggak diinikan, nggak segala macam. Kita mau buat apa? Nggak tahu apa yang mau dikerjakan, nggak tahu apa yang mau dibuat, nggak tahu caranya. Neng cuma lihat, mengatur, semua orang juga bisa. Cuma skill itu yang dibutuhkan.
gitu. Kalau hanya melihat buah sawit, pohon sawit, daun sawit aja semua orang bisa, cuman cara mengaturnya itu gimana? Mengatur ya kita sudah ditentukan budget kita, SOP perkebunan harus kayak gini, kita menjalankannya gimana? Kalau hanya disuruh masuk atas nama ini, masuk ke sini, waduh, kalau kita nggak punya skillnya nol, kita nggak tahu apa-apa, ya perusahaan pun rugi juga, bisa-bisa rugi karena bola kita sendiri gitu. Jadi pantang kalau bisa hindarkanlah yang namanya orang dalam. Cuman zaman sekarang yang memang susah kata orang cari kerja. Menurut saya kalau di perkebunan itu banyak sekali lowongan kerja, tinggal kita bagaimana meningkatkan skill kita supaya apa yang diinginkan perusahaan itu dapat tercapai dengan adanya skill kita ini. Jadi menurut saya juga penting juga yang namanya relasi tadi, sangat penting sekali supaya kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman kita yang mungkin sudah di perkebunan ataupun yang sudah pensiun. Sharing-sharing, Pak, gimana ini gini saya mau masuk ke sini, apa saja yang dipersiapkan gitu. Itu boleh, sangat bagus. Nanya-nanya terus bagaimana kehidupan di perkebunan, terutama itu paling penting. Adakah di perkebunan kita lihat yang jauh dari yang namanya kota, yang jauh masuk ke dalam, bahkan bisa menyeberangi sungai, naik kapal untuk mencapai ke tempat tujuan. Ya kita harus bisa beradaptasi juga. Karena itu kan pula tantangan dia sebagai asisten atau perkebunan ini kan jauh dari perkotaan, internet itu jauh, plus minusnya itu pun ada juga. Tapi kan Jangan hanya ini, saya dimasukkan ke perkebunan dengan awal dalam, alasannya karena pengen kerja, tapi sampai situ kita nggak tahu apa yang mau kerjakan, ya sama aja nol. Jadi kita percuma gitu. Usahakan kalau sudah dimasukkan, ya skema harus ada gitu. Jangan hanya nggak tahu apa-apa. Gitu. Menurut saya kalau pakai orang dalam ya mungkin sebagian besar adalah mungkin yang menggunakan. Cuman ada juga yang mereka hasil diri sendiri mengikuti MT, training center, belajar sampai akhirnya masuk di perkebunan. karena yang paling ditakutin itu kan soalnya kan Mas, ya orang dalam itu sekarang sama mahasiswa ini, lulusan mereka itu belum lagi mereka lulus, sudah di pertentangan, belum lagi berjuang, sudah mundur duluan. Jadi berarti relasi itu sangat penting juga ya, berkaitan kepada orang dalam tersebut. Untuk tanggapan Mas Hasbi. Jadi kalau kita berbicara tentang orang dalam ini sangat menarik ya. Karena bagaimanapun ya suara-suara itu pasti ada ya. Orang yang mau kerja, apalagi di zaman sekarang seperti yang dikatakan Mas Royhan tadi, di zaman sekarang itu untuk mencari kerja agak susah ya. Mungkin kita lulusan dari LPB ini mesti bisa dijamin gitu ya, tergantung pada diri anak ini tadi, personal anak ini tadi mau belajar apa enggak, mau ada usaha apa enggak gitu ya. Namun yang menjadi tantangan kita saat ini seorang planters khususnya masyarakat ataupun anak-anak muda yang lulusan bukan seorang sarjana. Nah, ini menjadi pembicaraan penting. Mindset orang tua sekarang itu sudah banyak saya ini ya survei ataupun saya dapatkan dari orang-orang tua yang saya ajak, anaknya yang saya ajak untuk masuk dalam perusahaan. Jadi mindsetnya orang tua ini tadi ada orang dalam kan, duitnya berapa gitu ya, itu. Jadi saya bilang sama orang tuanya, ibu, bapak mohon izin, perusahaan ini tidak ada calon-calon saya. Ini murni perusahaan. Selagi anaknya ini mau ditempatkan dimanapun. Jadi kalau anaknya aja tidak ada usaha, orang tuanya tidak ada mendukung, ya sama aja. Gitu. Maunya kadang orang tua ini mohon maaf, anaknya mau keterima kerja duduk selesai. Bayar. Gitu ya. Jadi saat ini kita kan nggak bisa seperti itu. Kita harus ini memacu keahlian skillnya si anak tadi nih, pekerjaan, calon pekerjaan tadi. Bagaimana dia usahanya, bagaimana dia meningkatkan skillnya, itu ya.
Jadi kalau kita berbicara orang dalam yang udah berlalu ini udah pasti ada. Bukan zaman sekarang aja, dari zaman dulu tuh udah pasti ada. Namun di balik itu tadi perusahaan tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya orang di dalamnya seperti itu juga. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu tadi, tingkatkan skill, kemauan untuk belajar. Ya mudah-mudahan insya Allah itu semua ada jalannya. Baik, berarti sudah terjawab ya dari orang masa dan orang dalam itu berarti pentingnya kita itu harus ya melatih terutama pengalaman dan skill yang tadi itu ya kan, karena kan menurut pandangan orang mas ya pengalaman itu kan ilmu itu bisa mengikuti kan. Tapi kalau punya ilmu tidak punya pengalaman gimana tuh mas? Ya. Untuk Punya ilmu tapi nggak punya pengalaman, wah berat. Cuman dia hanya paham cara melakukan ini, cuman nggak tahu dia bagaimana membuatnya, bagaimana progresnya dari A sampai C, dia nggak tahu. Waduh, sangat berat. Cuma hanya tahu, oh ini begini gini, cuman dia nggak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dia. Itu sangat berat sekali. Jadi kalaupun kita punya ilmu, coba dikembangkan lagi, dicari pengalamannya lagi, walaupun nggak masuk yang namanya di perkebunan. Kita bisa melihat ada namanya YouTube, kita bisa lihat media sosial lain. Oh jadi cara untuk melakukan panen begini ya, harus kayak gini. Semua itu ada tekniknya di perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya kita tinggal panen, jatuh buah, angkut, tidak. Dari teknik panen itu juga sudah ada teknik pengangkutannya, maupun dia menggunakan mekanisasi, maupun menggunakan tenaga kerja, itu harus ada tekniknya. Angkat buah itu kalau nggak tahu tekniknya bisa fatal, menyebabkan cedera. Jadi masuk klinik atau segala macamnya. Jadi juga butuh namanya pengalaman juga sih. Walaupun memang nggak sebanyak apapun pengalaman, yang penting ada. Jangan hanya pandai ngomong saja, penting pandai berbuat gitu menurut saya. Baik, berarti pengalaman itu yang tadi ya kita harus belajar, sharing-sharing, tidak jangan malas-malas. Berarti kan terkait dengan teknologi ini, teknologi, apalagi teknologi sekarang ini, anak-anak sekarang ini tak kenal dengan bahasanya teknologi mindset AI, ya kan? Kalau di dalam perkebunan kelapa sawit nih, apa sih yang dimaksud dengan teknologi di perkebunan kelapa sawit? Sepengetahuan orang masnya berdua, untuk mas Hasbisnya? Teknologi di dalam perkebunan kelapa sawit itu sangat luas ya, dan sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah digunakan, terutama di bagian sistem GIS, geografi informasi sistem, itu untuk mapping. Tapi sekarang bukan hanya untuk mapping aja, itu untuk ini melihat apa namanya luasan lahan, sebaran apa namanya SPH, pokok tadi sudah bisa dilihat dari sistem GIS tadi. Kemudian dari sistem drone itu kan bentuk dari ini juga ya, teknologi yang luar biasa ya. Jadi teknologi di perkebunan kelapa sawit ini bukan hanya stuck di situ saja, namun sudah makin berkembang, dikembangkan lagi. Yang tadinya hanya drone itu hanya untuk mapping, sekarang sudah dipergunakan untuk pemupukan, ya. Dan pemupukan itu bukan hanya sebuah ini ya, bentuk cairan, namun sekarang udah yang lebih ya bentuk padat gitu ya. Makanya luar biasa untuk mengenai teknologi ini, luar biasa. Tapi di balik itu tadi, sekarang tuh teknologi AI sudah dipergunakan juga di dalam perkebunan untuk menganalisis data bagian keuangan terutama. Nah itu, seperti itu. Untuk mas Rinaldinya? Ya, untuk teknologi di perkebunan kelapa sawit juga kita lihat saat ini banyak perkebunan menggunakan teknologi yang udah maju sekarang ya, mulai dari perawatannya, pengangkutan, panen. Jadi kembali lagi perusahaan mengampukan untuk mengolah teknologi itu. Jadi menurut saya kembali ke perusahaannya lagi. Bisa kita lihat sekarang itu ada di perkebunan itu untuk angkut dari TPH
langsung ke bak mobil, banyak yang menggunakan yang namanya capitan. Itu mau dia di jonder ataupun di mobil. Banyak orang yang lebih cepat menggunakan tenaga kerja, lebih cepat ini tenaga kerja udah dapat 5 buah, dia baru ngangkat 2 buah. Jadi menurut saya ya kembali ke perusahaannya. Kalau perusahaannya memang sangat-sangat membutuhkan teknologinya itu, ya perusahaan harus memang membutuhkan. Cuman kalau memang hanya menggunakan tenaga manusia saja ya tidak apa-apa. Jadi itu pun untuk AI ya memang di perkebunan kelapa sawit sudah banyak. Mulai dari kita lihat sekarang untuk pengecekan kualitas kematangan buah itu bisa saja tinggal foto. Jadi ada aplikasi, tinggal foto, kirim. Oh, ternyata buah ini kualitas panennya belum, jadi dapat namanya penalti. Jadi mandor membuat penalti untuk pemanennya, bahwasanya buahnya belum matang, belum mencapai kualitasnya. Kemudian absen banyak sekarang yang menggunakan namanya fingerprint, jadi langsung tersampaikan ke monitor di kantor ini yang hadir, yang nggak hadir. Jadi mempermudah pekerjaan lah di perkebunan kelapa sawit supaya tidak terlalu capek tapi manfaatnya tidak ada. Berarti ke teknologi itu sangat membantu ya, apalagi kan sering kita dengar ya dari para guru kita, dosen-dosen kita itu ada seorang asisten yang mengontrol seorang karyawannya. Rupanya seorang karyawan itu berbohong atau tidak jujur. Seharusnya tidak ada pengecekan. Rupanya si karyawan itu berbohong kepada mandor. Jadi duluan pulang si mandor ketipu dengan apa yang dilakukannya. Berarti berkaitan juga ya dengan kita harus punya teknologi itu berkembang pesat itu, apa sih yang sangat negatifnya itu lah Mas terhadap teknologi perkembangan ini, apalagi di perkebunan kelapa sawit. Akan adanya perkebunan kelapa sawit itu sebagian kayak toksikan terhadap perkebunan lain untuk mencari hasil-hasil kemajuan produktivitas mereka masing-masing. Untuk Mas Renaldi, Kalau menurut saya jalankan saja misi di perkebunan kita, misinya apa, visinya apa, jalankan saja. Toh juga ini demi kepentingan namanya perusahaan kita juga. Maupun kita lihat perbandingannya mungkin lebih maju, misal di perkebunan sebelah atau perkebunan yang lain, teknologinya sudah maju, misal tenaga SDM-nya sudah maju gitu. Jadi ya kita jalankan saja misi kita di perkebunan itu apa, visinya apa. Jadi tidak perlu yang namanya iri ya. Kalau hasilnya juga yang sama, ini dihasilkan juga buah kelapa sawit, bukan langsung duitnya. Jadi pengolahannya juga sama, hanya membedakan mungkin dari perawatan tenaga, perawatan tanamannya, SDM-nya. Mungkin SDM kita lebih maju, SDM kita masih kurang, hanya beberapa saja yang mampu. APD mereka lengkap, kita masih ada yang kurang. Udah jalankan saja apa yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan ini. Tidak perlu iri melihat mereka yang sudah maju teknologinya, sudah maju SDM-nya. Kalau yang dihasilkan juga buah diolah lagi, hasil minyak, cuannya kan masuk ke perkebunan, kita juga dapat gaji, mereka juga dapat gaji. Lalu mana tahu mereka kerja sebulan dapat gaji, dapat emas, dapat apa, ya mungkin bisa saja kita iri. Cuman kan hasilnya juga uang juga gitu, sama-sama hasilnya gaji juga. Jadi nggak perlu namanya iri-irian lah. Melihat iri boleh, iri melihat mereka kerjanya nggak terlalu capek, hanya mengontrol ini mengontrol karyawan, mandor, melihat monitoring segala macam sudah dikumpulkan. Sedangkan kita harus menjemput ini lagi, menanyakan telepon ini lagi. Aduh, masa agak berat. Ya nggak apa-apa, namanya kita sudah masuk di perkebunan itu, sudah tanggung jawabnya harus kita laksanakan. Nggak kita laksanakan ya, atau kita juga kena namanya pelanggaran. Jadi menurut saya nggak usah iri-iri, yang sama juga hasilnya yang didapatkan sama yang dihasilkan. Oh, berarti menanggung resiko sendiri ya berarti ya. Karena apa yang kita buat berarti kembali ke kita. Ya, tanggapan untuk Mas Asasbi? Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi dengan perusahaan satu dan perusahaan lainnya, masing-masing perusahaan ini kan mempunyai manajemennya masing-masing. Masing-masing perusahaan juga mempunyai SOP
SOP-nya masing-masing ya yang dipergunakan untuk pedoman dalam bekerja. Jadi pada intinya dalam mengelola suatu perkebunan ataupun satu perusahaan ya kembali pada kemampuan perusahaan ini tadi, mampu tidak mengikuti perkembangan zaman ataupun mampu tidak menyaingi perusahaan yang lainnya. Jadi kalau kira-kira ini perusahaan ini kayaknya kurang mampu untuk menyaingi dengan perusahaan lainnya, udah kita pergunakan SDM yang seadanya, kita tingkatkan lagi kinerjanya kita, ya nggak apa-apa ya. Toh yang menggunakan mekanisasi ataupun teknologi yang lebih canggih belum tentu nih mereka ini memperoleh produksi yang lebih tinggi. Kan kembali pada SDM-nya nih, bagaimana mengelola, bagaimana memanajemennya, ya kan. Jadi kalau kita yang tidak teknologinya ataupun mekanisasinya masih rendah ataupun masih kurang gitu ya, kalau selagi kita ini masih mampu untuk bangkit ya, masih mau usaha memperbaiki kinerjanya, memperbaiki manajemennya, memperkuat lagi sistem yang ada di dalamnya itu tadi, ya nggak apa-apa. Saya yakin itu malah itu yang makin menonjol, makin tinggi gitu. Jadi seperti itu, seperti yang dikatakan Mas Raihan tadi, tak perlu iri-irian. Yang dihasilkan juga buah, produk hilirnya, hilirisasinya juga minyak dan turun-turunannya. Apa yang didapatkan pada pekerja? Ya uang itu tadi ya. Jadi nggak perlu iri-irian itu tak perlu. Ya kembali ke sanggupan pada perusahaan tadi. Sanggup nggak perusahaan itu tadi untuk mengikuti perkembangan zaman ini, untuk mengikuti menyaingi perusahaan yang lainnya? Sanggup tidak? Kalau tak sanggup ya udah, berarti perbaiki bagian SDM-nya, perbaiki bagian dari manajemennya, seperti itu. Jadi di bukan hanya perkebunan sebelah, perkebunan ini di dalam perkebunan juga ada namanya hilir ya. Ada di perkebunan saat itu kinerja pekerja terbaik, misal mendapatkan ini mendapatkan hadiah, misal kita buat sepeda motor ataupun kulkas. Jadi karena yang lain, pekerja yang lain, dia dapat, aku nggak dapat. Kita evaluasi, dia nggak dapat, kenapa saya nggak dapat itu, kenapa dia dapat. Ternyata ada yang kurang, ya kembangkan lagi apa yang kurang supaya kau dapat itu hadiah itu. Prestasi kerja, prestasimu harus dapat supaya kau dapat hadiah. Jadi masa kerja cuman sebulan, kerjanya cuman 27 hari, sisanya main-main. Sedangkan yang prestasinya tinggi dapat hadiah, dia nggak pernah absen, kerjanya tepat waktu, terselesaikan semua, ya dia dapat hadiah. Bisa saja itu di dalam perkembangan juga ada ini lihat. Tapi menurut saya nggak usah, kerjakan aja semampu kita. Tapi tanggung jawab itu juga namanya perlu juga. Seperti itu menurut saya. Nah kalau boleh nambahin, kita nanti sebagai planters yang posisinya sebagai asisten, kalau bisa nih kita nih berperilaku adil ya kepada pekerja bawahan kita, ataupun kita berperilaku adil ke atas. Kita ini posisinya di tengah-tengah, toh dari awal tadi dikatakan Mas Farhan, kita nih di tengah-tengah. Bagaimana kita memposisikan kita kepada manajer ataupun kepada pekerja? Intinya keadilan itu harus ada. Bagaimanapun, mohon maaf kalau boleh saya kilas balik lagi tentang saya dulu pernah bekerja itu, tentang keadilan sesama pekerja itu saya katakan mohon maaf masih kurang. Karena terkadang masih ada petinggi ini mempertimbangkan bahwasannya ini keluarga aku, ini dekat sama aku nih, ini ada nih pasti. Saya yakin dan saya pernah mengalami gitu ya. Jadi mau bagaimanapun kita untuk generasi yang akan datang memposisikan diri sebagai asisten, berperilaku adil gitu ya. Ini bukan hanya pada diri kami saja, namun kalau bisa ini kepada diri ini teman-teman semua, rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh karir di dunia perkebunan kelapa sawit seperti itu. Berarti
sangat berkaitan juga ya dengan yang narasi tadi juga. Iya. Itu sangat penting karena kita semakin mengenal orang-orang yang luar biasa, jelas kita itu lebih memudahkan kita untuk mendapatkan lapangan kerja. Sebagai contohnya kita ya sebagai asisten tadi kan. Baik, dalam globalisasi ini kan Mas, sumber daya manusia ini kan kaya, apalagi masyarakatnya. Mengapa sih masih banyak masyarakat ini belum tahu kelapa sawit itu masih banyak berdampak negatif kepada pemikiran-pemikiran masyarakat kita ini, apalagi terutama di Indonesia. Bagaimana sih tanggapan orang Masnya ini tentang hal-hal yang hoax tentang sawit yang tidak baik terhadap lingkungan ini, terutama untuk Mas dulu. Jadi untuk masalah kayak gini ini sering kali dipertanyakan, orang sering kali diributkan. Kenapa hutan harus dibuka diganti dengan kelapa sawit? Kenapa lahan kosong ditanam di sawit? Kenapa ini? Jadi menurut saya selagi hutan itu jenis-jenis hutan dulu, jenis hutan itu banyak. Ada yang kita memang hutan lindung, ada hutan tanaman industri. Jadi kalau yang namanya hutan lindung, situ konversi alam, binatang, segala macam situ, sumber daya hewan lah khususnya mencari makan atau segala macam. Itu memang tidak boleh kita yang namanya kita tebang untuk jadikan hutan. Memang itu kawasan mereka. Tetapi jika ada hutan tanaman industri ataupun tanaman karet misalnya ditanam, cuma tidak terawat, jadi semak, jadi seperti hutan, ditebang semua kosong, jadi lahan kosong, orang berpikir itu kan lahan hutan. Mereka nggak tahu dulunya itu lahan karet. Gitu. Itu kan tanaman hutan, mereka nggak tahu itu tanaman industri, akasia, eukaliptus, mereka nggak tahu. Jadi ada, pemerintah juga sudah menetapkan ada lahan yang untuk hewan, ada yang memang untuk sumber daya alam gitu. Jadi di perusahaan juga itu perlu namanya menyediakan atau dilarang untuk menebang hutan sembarangan. Sebagai hutan itu jadikan sebagai untuk hewan lah, hewan-hewan yang dulunya sebelum kelapa sawit yang sering di situ untuk bisa mencari makan sebagian di situ, di hutan yang masih alami di kawasan perkebunan. Jadi ISPO juga ada syaratnya, perkebunan itu harus mengikuti ISPO seperti apa, RSP harus seperti apa. Jadi nggak sembarangan untuk menebas hutan menjadi kebun sawit lah. Jadi banyak juga tantangan dari masyarakat yang keras kepala untuk mempidana kenapa diganti hutan, protes besar-besaran, demo di mana-mana, masalah lingkungan. Ini hutan ditebang, banjir di mana-mana, apa segala macam. Jadi kelapa sawit juga sama halnya seperti tanaman di hutan lindung, tetapi dia istilahnya hanya satu tanaman lah. Kalau di hutan alam itu kan berbeda-beda, ada jenis tanaman yang durian hutan, ada mangga hutan, macam-macam lah yang untuk memang sumber dayanya hewan-hewan di situ. Jadi di perkebunan juga harus namanya mempersiapkan saya lupa itu SOP bagaimana menangani hewan-hewan di sana. Jadi kalau untuk masuk di perkebunan kelapa sawit, ada biasanya kita lihat pamflet besar spanduk dilarang menembak monyet, ini binatang ini dilindungi gitu kan. Itu memang bisa dilihat memang apalagi di pas mau masuk ke pura perkebunan mereka itu kan biasa ada pamflet besar, ada dilarang membunuh ini, dilarang membunuh itu. Itu memang perusahaan menjaga itu semua supaya ia berkelanjutan hewan-hewan di situ, supaya juga sebagai serangan untuk hama-hama, jadi dia dimanfaatkan seperti burung hantu, dilarang ditembak, dia untuk memakan tikus di kelapa sawit. Kemudian ada ular, tikus tikus ini kan hama juga yang paling berbahaya juga, luar biasa di sini. Jadi memang perlu namanya keseimbangan antara manusia dengan hewan-hewan, itu memang sangat perlu. Tinggal kita sendiri berpikiran, oh iya di perkebunan kelapa sawit mereka juga melindungi hewan-hewan juga ya, mereka juga menjaga air ya gitu. Jadi
bukan hanya di perkebunan. Kadang masyarakat ribut, oh limbah di perkebunan kelapa sawit mencemari sungai, akhirnya segala macam. Mereka nggak tahu kalau di perkebunan kelapa sawit itu juga ada namanya kolam limbah untuk menampung limbah-limbah dari olahan pabrik kelapa sawit supaya tidak ke mana-mana airnya, tidak masuk ke sungai, tidak masuk ke selokan yang jernih. Jadi dan juga dimanfaatkan limbah itu. LCKPS itu dimanfaatkan sama perkebunan kelapa sawit untuk pupuk cair organik di tanaman-tanaman yang sangat digunakan juga. Jadi SOP-nya sudah tersusun rapi lah dibuat oleh perusahaan, jadi nggak sembarangan mereka. Jadi menurut saya juga masyarakat juga jangan khawatir lah masalah yang namanya hutan diganti dengan kelapa sawit. Kita lihat dulu hutannya itu hutan apa dulu. Hanya karena dulunya tanaman karet diganti jadi tanaman kelapa sawit, mereka protes juga. Padahal tanaman karet ini juga tanaman perkebunan, hanya saja nggak terawat, jadi rimbun, segala macam tanaman-tanaman. Jadi mereka mendapat kenapa ditebang, kenapa diteknikan, demo besar-besaran, ribut. Jadi menurut saya perlu dibicarakan yang baik-baik saja. Tidak perlu harus ada kekerasan. Demo boleh demo, menyampaikan inspirasi sangat boleh sangat. Cuman kembali lagi keuntungannya untuk di masyarakat juga ada dengan adanya pembangunan yang dilakukan perusahaan itu. Misal perusahaan membangun perkebunan kelapa sawit di situ, buka lowongan kerjanya hanya untuk masyarakat di sekitar, nggak menerima pekerja dari luar. Kan untung juga ke masyarakat di sekitar, mereka bisa kerja, jadi pengangguran situ juga berkurang. Tinggal kita sendiri mau atau tidak gitu, menurut saya gitu. Oke, untuk tanggapan Mas Kasbi-nya gimana? Jadi kalau pada intinya itu tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Brian itu panjang lebarnya, dampaknya segala macam tadi. Jadi pada intinya menurut saya tuh intinya seperti ini. Kita sebagai planters, kita yang ngerti tentang kelapa sawit, dampaknya, terus dampaknya maupun itu positif negatif, kita kampanyekan tentang sawit ini hal-hal yang bermanfaat. Tidak semuanya kelapa sawit itu negatif, walaupun pasti ada negatifnya, tapi hampir 90% itu dampaknya positif semua. Kalau memang dampaknya itu banyak di negatif, nggak mungkin perusahaan bahkan pemerintah untuk mengizinkan membangun ini ya, perusahaan kelapa sawit, membangun perkebunan kelapa sawit tidak mengizinkan. Intinya itu konservasi pada lingkungan itu juga penting ya. Terus pada umumnya yang paling penting juga berkat dari terbentuknya perusahaan itu tadi, masyarakat lokal bisa bekerja, terutama kan itu. Bagaimanapun kita kan mensejahterakan masyarakat juga di dalam pembangunan era sekarang. Oke, panjang lebar kita cerita ya Mas. Waktu udah gimana gitu, semakin panjang. Kalau misalnya kita bisa sharing, mungkin di hari waktu kita mungkin bisa lagi. Ini ada pertanyaan titipan ini dari sebagian mahasiswa atau sebagian organisasi nih. Pertanyaannya, kan sekarang ada mesin egre ya Mas, yang dipakai untuk buat panen kelapa sawit yang kita kenal sekarang ya, yang sampai dua sambung, satu sambung itu kan Mas. Padahal kalau dilihat kan dari hasil pasti lebih mudah dan lebih efisien waktu. Apa sih teknologi yang sudah di perkebunan kelapa sawit di era sekarang ini? Baru Mas, penggunaan teknologi dan mesin itu sangatlah berpengaruh nih, ya kan? Besar terhadap pertanian sehabis dengan keberlanjutannya, namun dibalik tingkat keberhasilan SDM sawit, diperhatikan teknologi mesin mampu mendukung jumlah kuota para pekerja. Apakah itu sangat negatif terhadap pengangguran masyarakat terhadap Indonesia, terutamanya ini kan mayoritas yang perkebunan kelapa sawit? Nah, bagaimana tanggapan untuk Mas Renoli? Jadi tadi pertanyaannya, egre yang sudah menggunakan mesin, jadi nggak perlu capek-capek manual lagi ya, segala macam, pekerja dikurangi. Kita lihat dulu itu kemampuan egre menggunakan mesin seberapa mampu
ketinggian yang digunakan dia. Kalau hanya misal 3 meter pohon itu oke bisa, tapi kembali lagi ke perusahaan. Pekerja itu harga hektarnya itu 2,5 hektar yang harus disiapkan dia pemanen, khususnya pemanen. Dalam kita buat 2 hektar saja. 2 hektar itu udah hampir 280-an pokok. 280 pokok. Kalau misal satu pokok aja ada 3 buah yang matang, menggunakan enggrek yang menggunakan mesin. Mereka harus ngambil. Satu pokok itu aja misal menghabiskan waktunya, semisal karena menggunakan mesin tinggal hidupkan mesin, tarik, jantung, misal kita buat 3 menit. 3 menit satu pohon untuk 280 dikalikan 280 itu membutuhkan waktu berapa lagi? Memang kemungkinan efektif, cuma kan pemanen ini banyak, nggak hanya satu aja pemanen misalnya. Banyak, satu mandor saja bisa megang 16 sampai 15 pemanen gitu. Belum lagi biaya spare partnya jika ada kerusakan, BBM-nya gimana lagi. Kalaupun menggunakan itu perusahaan mampu mencukupinya semua, oke, nggak apa-apa. Cuma kembali lagi kalau udah pohon itu tingginya sampai 15 hektar, 18 meter sampai 20 meter ke atas, waduh, itu udah sambung berapa fiber itu? Apakah mampu? Sedangkan sambung 2 aja udah enggrek yang manual saja udah goyang kiri goyang kanan, pemanen itu nggak sanggup, apalagi menggunakan mesin yang berat, notabene beratnya di bawah, menaikkannya gimana lagi. Jadi bisa-bisa semua pelepah di atas itu jadi ini turun semua. Jadi teknik pemanennya itu pun pemanenan kelapa sawit itu pun ada juga tekniknya. Jadi ada yang namanya songgo 1, songgo 2, mana yang harus diturunkan pelepahnya, mana yang nggak boleh diturunkan. Jadi bisa-bisa karena kecapean, karena mesin, mudahnya menggunakan mesin, turunkan aja semua, ujung-ujungnya pelepahnya habis semua. Jadi itu kembali ke perusahaannya. Kalau memang mau dievaluasi lagi, mau dikembangkan lagi, yang silakan dengan jumlah pemanen yang sangat banyak di pertumbuhan kelapa sawit. Ya mungkin mereka juga memikirkan bagaimana BBM-nya satu hari habis berapa, kemudian spare part-nya, kerusakan yang sering dialami, kemudian enggrek itu kan banyak kali jenisnya. Ada yang umur tanamannya itu 4-10 tahun itu jenis enggreknya saja sudah beda, ukurannya sudah beda. Yang 10 tahun ke atas itu enggreknya saja sudah beda, bentuknya, ukurannya sudah beda. Jadi kalau menurut saya kalau hanya untuk di masyarakat, khususnya kebun masyarakat hanya punya misalnya 2 hektar atau 3 hektar, dengan dia kerjakan orang 2 orang saja, 2 tenaga kerja, dia menggunakan itu dengan menggunakan mesin enggrek, ya nggak apa-apa, mungkin dia mampu untuk supaya lebih cepat lah buah itu keluar dari kebun dia. Kalau kebun pribadi mungkin, kalau kebun perusahaan mungkin masih mikir lah supaya dievaluasi lagi, supaya tidak terjadi kerugian lah, karena hanya mengandalkan supaya cepat tapi kerugiannya besar, jadi bisa menyebabkan fatal, kerugian besar juga gitu. Apalagi kalau buah track nggak ada, bisa ya hanya mengandalkan hanya beberapa tonase buah saja, jadi nggak mencukupi budgetnya, malah mencukupi kerugian yang didapatkan dengan budgetnya. Jadi plus minusnya ada ya. Berarti ada nggak sih dampak negatifnya teknologi yang dibutuhkan terhadap pengangguran untuk masa sosial? Jadi kalau kita berbicara tentang dampak teknologi maupun mekanisasi terhadap pengangguran, sudah pasti ada ya. Namun di balik itu tadi, kita ataupun perusahaan tadi ini membangun relasi di dalam perkebunan agar tidak terjadi inklusi sosial, di mana pekerja itu jangan sampai kehilangan profesinya kalau memang dia sebagai pemanen, ya kalau bisa ditingkatkan lagi. Kalau memang itu tadinya mekanisasi di bagian pemanen ataupun di bagian angkut,
latihlah pekerja ini menjadi operatornya. Jadi jangan sampai kehilangan. Karena bagaimanapun perusahaan ini pastinya kan ini ya sustain terhadap terutama ini ya mencukupi kesejahteraan masyarakat lokalnya. Nah, seperti itu. Terus untuk tingkat pengangguran ini kalau bisa dalam perusahaan ini cepat-cepatlah ini ya dipangkas habis. Bagaimanapun saya sudah beberapa kali saya juga hidup di dunia perkebunan, banyak masyarakat itu yang mengeluhkan tentang hal pengangguran ini karena yang tersaring masuk perusahaan itu bukan masyarakat lokal, bahkan orang-orang panggilan dari luar. Makanya perusahaan ini perlu memperhatikan, perlu peduli lagi sama masyarakat lokalnya. Kalau masyarakat lokalnya itu bandel, kagak mau diajak kerjasama, latih manajemen itu yang penting. Karena bagaimanapun perusahaan ini berperan penting di lingkungan masyarakat. Karena perusahaan itu nggak bisa hidup tanpa masyarakat, nggak bisa hidup tanpa pekerja. Seperti itu. Jadi kalau mekanisasi menghilangkan tenaga kerja bisa jadi, tapi ini kembali kepada perusahaannya. Mau kagak nih ngambil alih, dilatih lagi pekerjaannya ini untuk menjadi operator, menjadi ahli di bidangnya. Seperti itu. Jadi tidak hanya dapat mekanisasi masuk mempergampang efisiensi, masalah efisiensi. Jangan sampai pekerjaannya hilang. Gitu. Utamakan pekerjaan, latih pekerjaan sesuai dengan bidang. Seperti itu. Sesuai juga dengan apa yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai dihilangkan. Jadi sedikit menambahi juga mengenai tadi egret ya. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Mas Royhan. Jadi mengenai dengan K3 nya, saya tuh pernah memakai egret menggunakan mesin tadi. Itu berkaitan dengan dua Bapak. K3 sama efisiensi. K3 nya berkaitan dengan kenyamanan. Ini mesin itu mesin yang pada egret tersebut kan mempunyai getaran. Pada umumnya yang bekerja pada perkebunan itu khususnya pemanen tidak hanya anak-anak muda, bahkan umur-umur yang sudah lanjut, anak-anak yang mempunyai anak yang sudah 2, 3, 4 seperti itu, tapi mereka itu tetap berada di posisinya karena mereka bertanggung jawab gitu ya. Jadi perusahaan ini harus memperhatikan pekerjaan juga. Nah, berkaitan dengan K3-nya, getaran ini tadi yang dihasilkan oleh mesin berdampak pada tubuh itu tidak enak gitu ya, nggak enak di badan. Kalau udah tua, kalau kita ini oke lah, sekali turun pelepah buah 2, 3 sampai 50 tandan oke lah gitu kan. Tapi kalau udah tua dirasakan, saya aja merasakan waktu aja merasakan 10 lebih pokok aja udah nggak enak, badan saya itu udah nggak enak. Dan ini bukan hanya pada diri saya ya, saya tanyakan pada rekan saya, rekan kerja saya, bapak-bapak, bahkan yang masih muda, ini udah nggak cocok dipergunakan di sini, itu nggak cocok. Satu. Kemudian masalah efisiensi, pekerja ini kan mempunyai jam tayang, jam target. Iya benar. Biasanya uak-uak tuh punya jam targetnya, jam 1, jam 2 selesai pulang gitu kan. Yang penting basis terkejar, basis aman gitu kan. Jadi karena adanya mesin ini tadi, seperti yang dikatakan Mas Royhan, waktu ini tadi kan dalam memotong itu tadi kan kurang. Bahkan di sana tuh kurang. Memang ada beberapa mungkin yang ahli dalam memegangnya bisa gitu ya, tapi kan yang di dalam perusahaan itu pekerjanya itu kan bukan orang-orang yang seperti kita lagi. Bahkan untuk mencari tenaga kerja yang seperti kita udah kagak mau gitu. Ya orang-orang yang sudah berkeluarga lah, yang mau siap memegang tanggung jawab tersebut gitu ya. Karena adanya alat itu tadi,
secara efisiensi kalau dari kata teman saya, rekan-rekan kerjanya apa yang lain udah gak cocok katanya. Terutama apalagi di lahan yang berbukit, belum lagi lahan yang itu becek, hujan. Karena perkebunan ini kalau sekali becek nggak tanah hitam, tanah merah pun dibalnya gitu ya. Iya. Masalah efisiensi seperti itu tadi. Jadi ini perlu dipertimbangkan lagi sama perusahaan. Cocok tidak dipergunakan? Kalau cocok gas, kalau tidak cocok gunakan di masyarakat untuk tenaga manual. Nanti untuk teknologi ini yang itulah berarti berkembang pesat. Kita bisa tergantung dengan kitanya juga, kembali ke kita untuk memanfaatkannya, untuk menerapkannya bagaimana keahlian kita masing-masing nih. Untuk penutupan ini ya Mas, terakhir pesan untuk orang Masnya ini tentang yang tadi relasi mekanisasi dan teknologi di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk pesan-pesannya coba kepada kami nih calon-calon planters ini ya kan, biar tidak takut terjun, belum lagi masuk mendaftar sudah takut di luar. Jadi kebingungan itu membuat kesulitan belajar juga, pemahaman itu kan. Jadi bontang-banting pemikiran itu. Kasih dong untuk orang masa kedua ini, kami itu motivasi untuk pegangan kami di kemudian harinya. Untuk Mas Enaldi. Jadi kalau di perkebunan kelapa sawit, hilangkan namanya gengsi, ego itu harus dihilangkan. Karena di perkebunan kelapa sawit kita harus bisa kotor-kotoran, pulang tengah malam, bahkan pulang tengah malam bisa saja terjadi. Berangkat pagi-pagi, hilangkan gengsi. Yang penting gengsi, ego itu harus dihilangkan supaya relasi kita, komunikasi kita kepada orang itu lancar. Jadi jangan karena egois kita, ya kayak gitu, orangnya kurang rapi, kerjanya nggak seperti kita yang bersih atau segala macam. Ya memang kerja di perkebunan itu memang harus siap yang namanya kotor, harus memang siap capek badan. Gengsi, ego itu harus dihilangkan. Ini penyakit untuk anak-anak muda sekarang. Gengsinya itu tinggi sekali, saking tingginya di perkebunan kelapa sawit nggak mau dia. Jadi di perkebunan kelapa sawit listrik nggak ada, jarak sering mati lampu, nggak menggunakan PLN misalnya, jaringan susah, jalannya nggak aspal, mau keluar susah, gelap, nggak seperti kayak di kota. Ya namanya kita tinggal di perkebunan kelapa sawit, ya memang seperti itu keadaannya. Jadi kemudian untuk teknologi, ikuti saja apa yang sudah diterapkan, atau kita juga dilatih. Jadi nggak hanya tinggal dikasih pakai, bukan, tapi kita juga dilatih. Gitu. Di perkebunan kelapa sawit sebelum memulai sesuatu itu pasti sudah dilatih. Yang mandor sudah dilatih supaya dia mencatat kapal panen, absensi segala macam. Nah, KCS juga kualitas matang buah dia sudah tahu denda yang sudah diterapkan berapa, kemudian teknologinya, mandor, asisten, jika itu memungkinkan untuk dipakai, ya kita harus mampu menguasainya. Jangan hanya berdiam diri saja, semua juga bisa kok, nanti sajalah saya pakai, seperti itu. Jadi gengsi-gengsian itu harus dihapuskan. Ini penyakit anak zaman sekarang, karena kerjanya jauh. Misal kita pelatihannya di Sumatera, penempatannya misal di Sulawesi, di Papua, jauh lagi, kejauhan dengan keluarga. Jadi menurut saya, ya namanya sudah menjadi tanggung jawab kita, sudah ditempatkan di mana saja, siap jalankan. Toh hasilnya juga nanti nampak. Jadi di perkebunan kelapa sawit menurut saya sangat-sangat menyenangkan. Walaupun memang mungkin ada mitos-mitos lain, seperti ada kasus ini, kasus itu. Ya namanya di perkebunan sawit, di hutan, ya tidak apa-apa menurut saya. Asalkan kita pandai mengontrol diri kita di lingkungan itu, kondisikan diri kita di lingkungan itu, mengikuti adaptasi kita lah di lingkungannya itu. Misal kita sudah lama tinggal di Sumatera, tiba-tiba dicampakkan untuk kerja di Kalimantan, yang notabene-nya sukunya sudah lain, orangnya misal keras atau segala macam, ya kita ikuti saja. Kalau mereka juga nyaman juga yang berbicara dengan kita, sehingga terciptalah komunikasi, relasi kita dengan masyarakat di situ. Jadi enak untuk komunikasinya. Bisa saja nanti
sudah lama di sana gak mau lagi pulang ke Sumatera, saking enaknya berkomunikasi, sudah dapat saudara lain di Kalimantan gitu, sudah dianggap keluarga gitu. Jadi jalani saja, yang penting gengsinya itu dikurangi, Oke, untuk Mas Hasbi gimana? Jadi kalau dari saya tuh tak terlalu panjang ya. Jadi pada intinya untuk generasi rekan-rekan sekalian, ikuti perkembangan zaman terutama pada teknologi, jangan sampai ketinggalan. Mekanisasi kalau bisa sambil dikuasai, cari relasi lagi, membangun hubungan antara kawan yang satu dengan kawan yang lainnya. Karena membangun relasi itu tidak hanya pada lingkungan dunia kampus saja ya, kita bisa membangun relasi itu antara orang lain yang sudah berpengalaman, bahkan orang yang sudah menduduki jabatannya ya. Kemudian di perkebunan kelapa sawit ini bukan hanya tentang menanam, merawat, angkut dan panen dapat uang, namun yang harus kita pegang adalah sustain. Kita peduli kepada masyarakat lokal, bagaimanapun kita hidup di tengah-tengah mereka. Jadi seperti itu, hubungan kita antara pekerja balance, hubungan kita kepada masyarakat balance. Gunakan relasi kita untuk membangun hubungan di dunia kerja kita humanis, sehingga kinerja kita dalam perusahaan, dalam perkebunan, produktivitas kita bagus, yang bisa menghasilkan produksi di perusahaan juga bagus. Seperti itu. Jangan takut dalam menghadapi pekerjaan nantinya. Intinya selagi kita mau usaha, tekad yang kuat, ada jalan. Kerja keras, ikhlas, tuntas. Ikuti aturan mainnya, selesaikan kerjanya. Jangan malas-malasan dari perkebunan, karena disiplin waktu itu sangat penting di perkebunan. Waktu itu disiplin itu sangat kuat. Disiplin bangun, tidur, pulang segala macam. Bahkan tidur hanya 3 jam saja bisa saja terjadi mungkin, saking lamanya di lapangan. Belum lagi rapat dengan pimpinan. Suatu saat kita nggak hanya stuck di situ saja, jabatan kita bisa saja naik saking berprestasinya kita di perkebunan itu. Jadi misal kita asisten, ada promosi, kita dipromosikan untuk aspek, kemudian di aspek prestasi kita baik, bisa jadi kita naik di manajer kita baik, dimutasi lagi kita untuk megang GM di kebun yang lain gitu. Jadi ya jalani saja, lama-lama juga lebih juga di perkebunan gitu. Hilangkanlah omongan orang bahwa di perkebunan itu nggak enak, serem, apa segala macam gitu. Saya pernah ngambil ya dari yang disiplin tadi ya. Saya pernah dengar itu di perkebunan disiplin adalah napasku ya. Oke, karena udah berakhirnya podcast kita ini, sebelum kita akhiri Mas, boleh jargon dulu ya. BTPD 3 solid, BTPD 3 jaya.